He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, anggota Jemaat GKI Sulung dimanapun berada, jumpa lagi dalam Renungan Harian Sulung. Firman Tuhan akan direnungkan dari Mazmur 94 ayat 12 sampai dengan 15 demikian. Berbahagialah orang yang Kau hajar, ya Tuhan, dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Saudara-saudara sekalian, pada umumnya orang berpikir bahwa yang berbahagia adalah mereka yang hidupnya serba lancar, kaya, selalu sehat, dan lain sebagainya. Tetapi pemazmur justru berkata, berbahagialah orang yang Kau hajar, ya Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin diajar Tuhan kok berbahagia? Bukankah susah, sakit, dan celaka? Benar, tetapi masih ada lanjutannya, yaitu yang Kau ajari dari Taurat-Mu. Maksudnya, Tuhan tidak sembarangan menghajar umat-Nya. Dia punya tujuan, yaitu untuk mengajari kita Taurat atau hukum atau firman-Nya. Mengapa kita perlu diajar? Karena kalau cuma teori, maka semakin pandai kita justru akan semakin sombong dan munafik, seperti halnya para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman itu. Untuk benar-benar memahami firman Tuhan, kita perlu menghidupinya. Untuk itu, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita membutuhkan hajaran Tuhan. Selanjutnya pemazmur berkata bahwa Tuhan menghajar kita untuk menenangkan kita terhadap hari-hari malapetaka. Maksudnya, Tuhan menghajar kita jika kita berbuat dosa supaya kita sadar, bertobat, dan selamat dari kehancuran yang tidak perlu. Sesungguhnya, kita membutuhkan hajaran Tuhan sebanyak kita membutuhkan pengampunan-Nya. Dihajar adalah salah satu tanda kasih Tuhan kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Bahwa apapun yang telah kita perbuat, Tuhan tidak akan membuang kita karena kita adalah umat-Nya, milik-Nya sendiri yang tidak akan ditinggalkannya. Bahwa Dia tidak akan menyerah menghadapi kita sampai kita benar-benar menghidupi firman-Nya dalam setiap aspek dan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Orang yang setelah berbuat dosa tenang-tenang saja dan merasa aman justru ada dalam bahaya besar. Sebab mungkin sebenarnya kita bukanlah orang percaya, melainkan hanya orang yang beragama Kristen. Dengan kata lain, kita bukanlah anak Allah. Allah tidak akan menghajar mereka yang bukan anak-Nya. Akibatnya, mereka tidak pernah sadar dosa, terus berkanjang di dalamnya, sampai akhirnya benar-benar binasa. Hari ini, apakah ada di antara saudara yang sedang mengalami hajaran Tuhan? Jangan kehilangan harapan dan putus asa, melainkan bersyukurlah, sebab berarti saudara adalah anak-anak Allah. Tetap ikuti pimpinannya dan lakukan firman-Nya dengan taat dan setia, sampai Tuhan berkata cukup. Maka pada akhirnya saudara akan menyadari, sesungguhnya betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mau menghajar kami anak-anak-Mu ketika kami berbuat dosa. Tolonglah kami Tuhan agar tidak menyia-nyiakan hajaran Tuhan,
Tetapi kami boleh menerimanya dengan syukur sebagai anugerah, dan kami boleh bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Joy has come.